Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Aditya Rohman dan di video ini aku akan menjelaskan sedikit tentang proses di dalam sistem operasi. Oke, jadi kita mulai. Komputer di masa lalu memiliki keterbatasan, yaitu komputer tersebut hanya dapat menjalankan satu program atau aplikasi dalam satu waktu tertentu. Nah, program dan aplikasi ini memiliki kendali penuh atas sistem operasi dan segala bentuk resource yang ada di dalam komputer seperti media penyimpanan dan memori. Nah, sedangkan komputer modern seperti yang kita gunakan sehari-hari sudah dapat menjalankan banyak sekali aplikasi dalam satu waktu, atau biasa kita kenal di sini dengan multitasking. Nah, jadi kita dapat lebih produktif dengan melakukan banyak hal seperti web browsing, multimedia, dokumen, editing, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang proses di dalam sebuah sistem operasi. Jadi proses adalah sebuah unit kerja modern dengan konsep time sharing system. Singkatnya, proses adalah menjalankan sebuah program pada sistem operasi. Pada proses terdapat sebuah heap, yaitu jenis memori yang dapat mengalokasikan runtime proses secara dinamis. Pada dasarnya, sebuah program atau aplikasi bukanlah sebuah proses. Sebuah program dikatakan proses apabila file executable atau file exe yang dapat dijalankan, dalam hal ini saya contohkan di Windows, itu dimuat dalam sebuah memori, sebuah tempat di memori dalam komputer, atau yang biasa kita kenal dengan proses runtime. Nah, proses juga dapat berupa execution environment untuk kode-kode program. Nah, di sini kita akan misalkan dengan bahasa Java. Nah, Java sendiri memiliki sebuah execution environment yaitu JVM atau singkatan dari Java Virtual Machine. Nah, JVM ini dikatakan sebuah proses saat melakukan compile. Jadi JVM akan mengcompile source code yang kita buat dalam bentuk Java menjadi bytecode dan menghasilkan file executable yang berekstensi .class yang selanjutnya dapat kita jalankan di dalam komputer. Oke, saat suatu proses dieksekusi, maka state-nya akan berubah. Nah, state di sini adalah aktivitas terbaru dalam sebuah proses. Berikut adalah state yang ada di dalam sebuah proses. Yang pertama adalah new. Nah, jadi di state new ini, proses dibuat untuk pertama kalinya. Kemudian selanjutnya ada running. Nah, di sini instruksi dalam kode program dijalankan. Kemudian kita masuk ke waiting. Di sini proses menunggu sebuah aksi, misalnya input-output dari keyboard mungkin, ataupun sinyal misalkan membutuhkan koneksi internet dan sebagainya. Kemudian masuk ke ready, state ready. Di sini proses menunggu untuk masuk ke thread di dalam prosesor. Kemudian ada state terminate, ini adalah state terakhir, yaitu proses dihentikan atau aplikasi program itu ditutup. Masing-masing proses itu direpresentasikan di dalam sebuah operating system oleh proses control block atau PCB, atau bisa juga disebut task control block. Nah, coba kita perhatikan di diagram of process state. Nah, di sini ada state-state yang kita sudah jelaskan tadi. Oke, kita mulai dari state new. Nah, di state new ini adalah proses inisialisasi. Jadi, proses itu dijalankan untuk pertama kalinya. Kemudian setelah diadmit oleh sistem, dia akan masuk ke state ready. Nah, di sini ada scheduler dispatch. Nah, di sini akan masuk ke proses running. Nah, di proses running ini program kita akan menunggu apakah itu ada I/O atau sebuah event. Nah, ketika sudah ada trigger atau sudah ada input output misalnya, dia akan masuk ke proses waiting di sini. Nah, di sini di proses waiting ini program kita akan menunggu sampai proses event atau input output itu selesai dilakukan, kemudian dia akan kembali lagi ke ready. Nah, kemudian saat running, ketika program kita tidak mendapatkan trigger berupa input output, dia akan terinterrupt atau langsung kembali ke state ready. Nah, ketika program kita sudah running dan kita memutuskan untuk menutup program, dia akan ke state terminate atau dia akan exit lalu ke state terminate. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh dari proses di dalam sistem operasi. Di sini aku akan contohkan dengan menggunakan operating system Android.
Nah, di Android sendiri ada berbagai macam aplikasi. Nah, aplikasi di sini dinamakan dengan Activity. Nah, jadi Activity Launch adalah ketika user menekan atau membuka sebuah aplikasi tertentu. Nah, aplikasi ini akan muncul ke layar melalui beberapa state, yaitu on create, on start, on resume, dan akhirnya aplikasi itu akan tampil ke layar. Oke, setelah activity atau aplikasi kita running ke layar dan dapat berinteraksi dengan user, di sini ada beberapa kasus yang akan dapat terjadi selama aplikasi running. Yang pertama di sini adalah adanya aplikasi lain yang muncul ke layar dan menutupi aplikasi yang sebelumnya kita buka. Dan aplikasi yang sebelumnya terbuka akan masuk ke belakang layar dan akan mengaktifkan state on pause. Nah, kemudian kasus kedua ketika ada aplikasi yang besar dan membutuhkan ruang penyimpanan ataupun resource memory yang besar, aplikasi yang tidak terpakai atau yang berada di background itu akan ditutup oleh sistem. Kemudian jika user membuka aplikasi tersebut kembali, maka aplikasi tersebut akan terbuka dan menuju ke state on create atau state pertama kali aplikasi itu di launch. Kemudian on create, on start, on resume, dan activity kembali running. Kemudian kasus ketiga adalah ketika aplikasi yang ada di background belum tertutup oleh sistem dan user kembali mengaktifkan aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut akan masuk ke state on resume, kemudian langsung running dan menampilkan tampilan yang sebelumnya sebelum di minimize atau sebelum dialihkan. Kemudian kasus yang keempat di sini ketika activity atau aplikasinya tidak lagi ada di depan layar atau ada di paling atas, itu akan masuk ke state on stop. Nah, di state on stop itu ada dua buah kasus. Nah, ketika state on stop dan user mengakses aplikasi itu kembali, maka dia akan kembali ke on restart, dia akan masuk ke state on restart, kemudian langsung ke state start, kemudian resume, dan activity running kembali. Nah, kemudian jika user ingin menutup aplikasi, sistem akan mendestroy dengan aplikasi itu dimasukkan ke state on destroy, kemudian activity shutdown atau aplikasi tidak diakses atau ditutup secara permanen oleh sistem. Oke, jadi itu dia penjelasan singkat tentang proses di dalam sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.